Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karisma Anggun dari kelas 4F dengan NIM K71211145, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret tahun 2023. Video ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah media pembelajaran semester 4. Pada video kali ini kita membahas materi kelas 4 tema 9 yaitu Kayanya Negeriku dengan muatan IPA KD 3.5 yaitu mengidentifikasi berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran 3, sumber energi, energi alternatif, dan perubahan energi. Indikator materi 3.5.1 menjelaskan pengertian energi. 3.5.2 memahami sumber-sumber energi. 3.5.3 menjelaskan manfaat dari sumber energi. Dan 3.5.4 memahami konsep perubahan energi. Setelah menonton video, siswa diharapkan yang pertama dapat menjelaskan pengertian energi. Yang kedua, siswa dapat memahami sumber-sumber energi. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan manfaat dari sumber energi. Dan yang keempat, siswa dapat memahami konsep perubahan energi. Semangat menerima materi ya! Memasuki materi yang pertama adalah pengertian energi. Nah, apakah dari anak-anak sekalian sudah mengetahui apa itu energi? Energi dalam sains adalah segala kemampuan untuk melakukan usaha. Nah, usaha didefinisikan dengan gaya kali jarak perpindahan benda yang dikenai gaya. Materi yang selanjutnya adalah sumber energi. Apakah anak-anak sudah mengetahui apa itu sumber energi? Sumber energi adalah segala sesuatu yang mampu menghasilkan energi, baik energi kecil maupun energi besar. Ada berbagai macam sumber energi. Berdasarkan bentuknya, energi dibagi menjadi dua, yaitu energi yang tidak dapat diperbarui atau energi tak terbarukan, dan energi yang dapat diperbarui atau energi terbarukan. Sumber energi tak terbarukan atau sumber energi yang tidak dapat diperbarui adalah sumber energi yang jumlahnya terbatas atau bisa habis dan tidak dapat diperbarui. Walaupun ada yang bisa diperbarui, tetapi memerlukan waktu yang sangat lama. Contoh energi tak terbarukan yang pertama, sumber energi yang berasal dari fosil. Sumber energi ini sebenarnya bisa diperbarui, tetapi memerlukan waktu hingga jutaan tahun lamanya. Berasal dari makhluk hidup yang telah mati dan terpendam dalam tanah hingga jutaan tahun. Contohnya minyak bumi dan batu bara. Yang kedua yaitu sumber energi yang berasal dari mineral alam. Mineral alam juga bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi setelah melalui beberapa proses. Contohnya uranium yang bisa menghasilkan energi nuklir. Selanjutnya yaitu sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dapat diperbarui dan tidak akan habis walau dipakai terus-menerus. Bahan bakar fosil dapat habis dan tidak dapat diperbarui. Selain itu, bahan bakar fosil juga mengakibatkan polusi dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan sumber energi yang tidak cepat habis, dapat diperbarui, serta tidak menimbulkan polusi dan kerusakan lingkungan. Sumber energi ini juga dapat disebut sebagai sumber energi alternatif. Contoh sumber energi terbarukan. Yang pertama, energi matahari. Energi matahari sangat melimpah jumlahnya khususnya bagi wilayah tropis seperti Indonesia. Pemanfaatan sinar matahari adalah dengan menggunakan panel surya yang berfungsi mengubah energi surya menjadi energi listrik. Yang kedua, energi air. Energi air bersumber dari tenaga air sudah lama dimanfaatkan oleh manusia karena ramah lingkungan dan jumlahnya yang berlimpah.
Pembangkit listrik tenaga air atau PTLA merupakan salah satu contoh memanfaatkan tenaga air untuk kehidupan. Yang ketiga, energi angin. Pemanfaatan energi angin sedang gencar-gencarnya dilakukan oleh banyak negara di seluruh dunia karena sumber energi ini tidak terbatas jumlahnya. Pemanfaatan energi ini menggunakan kincir angin yang dihubungkan dengan generator atau turbin untuk menghasilkan tenaga listrik. Yang keempat, energi biomasa. Biomasa terdiri dari tanaman hidup, pohon mati, dan serpihan kayu yang diolah menjadi energi listrik. Namun, penggunaan sumber energi tak terbarukan juga memiliki keuntungan. Yang pertama, biaya yang diperlukan tidak terlalu besar karena dapat diperoleh hanya dengan mengeruk di permukaan bumi saja. Yang kedua, penggunaan bahan fosil juga lebih mudah, seperti minyak tanah pada kompor yang tinggal tuang. Adapun kerugian sumber energi tidak terbarukan antara lain, yang pertama cepat habis jika dipergunakan terus-menerus, yang kedua menimbulkan pencemaran, baik pencemaran udara, tanah maupun air. Sedangkan sumber energi alternatif atau penggunaan energi terbarukan memiliki kelebihan sebagai berikut. Yang pertama, dapat dipergunakan terus-menerus karena tidak akan habis. Yang kedua, energi yang dihasilkan sangat besar. Yang ketiga, tidak mencemari lingkungan. Selain kelebihan, terdapat pula kesulitan yang dihadapi dalam penggunaan energi alternatif. Di antaranya, yang pertama, dibutuhkan biaya yang besar. Yang kedua, diperlukan teknologi tinggi untuk mengubah energi alternatif ke bentuk energi yang bisa langsung digunakan. Yang ketiga, ketersediaan energi alternatif dipengaruhi oleh musim. Materi yang selanjutnya adalah perubahan energi. Energi tidak dapat dimusnahkan, tetapi dapat berubah menjadi energi lainnya. Perubahan yang terjadi bisa dari sifat, bentuk, fungsi, dan sebagainya. Contoh pemanfaatan perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, perubahan energi gerak menjadi listrik, misalnya pembangkit listrik tenaga air atau pembangkit listrik tenaga angin. Perubahan energi listrik menjadi energi panas, misalnya pada setrika listrik. Saat kabel setrika diberi aliran listrik, seketika itu energi listrik berubah menjadi energi panas. Peristiwa yang sama juga terjadi pada kompor listrik, penanak nasi listrik, dan pemanas listrik lainnya. Yang ketiga adalah perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Saat menggunakan alat elektronik yang berputar atau bergerak, peristiwa tersebut terjadi perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Misalnya pada kipas angin, blender, motor, atau mobil listrik. Yang keempat adalah perubahan energi kimia menjadi panas. Contoh perubahan energi ini misalnya pada kompor minyak tanah. Sebelum digunakan, kompor diisi dengan minyak terlebih dahulu, lalu minyak dinyalakan dengan api, maka timbullah panas. Kesimpulan materi dari yang tadi sudah dijelaskan yaitu energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha, sedangkan sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar kita yang mampu menghasilkan energi. Energi dibagi menjadi dua, yaitu energi yang tidak dapat diperbarui atau energi tak terbarukan, dan energi yang dapat diperbarui atau energi terbarukan yang biasa disebut energi alternatif. Energi tidak dapat dimusnahkan, tetapi dapat berubah menjadi energi lainnya. Perubahan yang terjadi bisa dari bentuk, sifat, fungsi, dan sebagainya. Cukup sekian video pembelajaran dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.